Oke, saya mulai, Dik. Eh, Suara saya kedengaran ya, Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita pada siang menjelang sore hari ini. Sekiranya semua daun dijadikan kertas, semua ranting dijadikan pena, dan isi dari ketujuh samudra itu dijadikan tinta, maka tidak cukup untuk menuliskan kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat ba'da salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Pertama-tama saya mohon maaf ya atas kesalahan. Kayaknya ini teknisnya, mungkin laptop saya bermasalah, terus Makassar juga sekarang lagi mendung, Kak, jadi mungkin jaringan terganggu, padahal saya sudah siap sekali dari tadi. Ya. Saya ini ya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada semua teman-teman yang hadir pada siang hari ini di program kajian Ramadan kita yang diadakan oleh Rumah Produktif Indonesia. Alhamdulillah, kali ini kita mengangkat ya, tema yang berjudul Produktif Ramadan di Tengah Pandemi. Ya, teman-teman sekalian, Rumah Produktif Indonesia ini baru berdiri, ya, jadi berdiri pada saat ada wabah COVID-19. Jadi atas inisiatif dari Kak Yanwardi Syukur untuk sebagai wadah ya tempat kita bisa melakukan berbagai kegiatan, ya bisa tetap produktif meskipun dari rumah, ya seperti itu. Dan mungkin saya agak kaku ya karena mungkin kesalahan teknis dari awal. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Mbak Intan Safitri, ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu bersama kita semua di sini. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Mungkin juga karena dari kemarin saya senang sekali ya bisa bertatap muka langsung dengan Mbak Isatul Jannah. Ya, saya kenal beliau dengan nama tersebut ya sudah sejak lama, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya untuk efisiennya waktu mungkin sebelum kita mempersilahkan kepada Mbak Intan untuk memaparkan materinya pada siang hari ini, marilah kita dengarkan sejenak ya sepatah kata dari Presiden Rumah Produktif Indonesia, Kak Yanwardi Syukur, ya selaku pendiri, penggagas sekaligus Presiden Rumah Produktif Indonesia, dan juga memaparkan terkait RPI ini seperti apa ya. Langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Kak Yan. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Mbak Eka Purnamawanti yang studi untuk menjadi moderator pada hari ini. Ini kesempatan yang penting sekali ya buat kita semua untuk bisa silaturahmi, untuk bisa belajar, terutama di tengah pandemi seperti sekarang. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Setiawati Intan Safitri. Beliau ini senior saya banyak belajar dari beliau. Walaupun sampai sekarang saya nggak bisa-bisa nulis fiksi ini.
nggak bisa nulis fiksi ya, tapi saya lebih banyak menulis untuk non fiksi. Beliau senior saya di Forum Lingkar Pena dari dulu sampai sekarang. Namanya senior kita tetap senior kita sampai kapanpun, tempat kita bertanya, kita sharing dan kita mengambil hikmah kebaikan dari beliau. Dan saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir dalam forum kali ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Direktur Sekolah Riset dan Penulisan yang mengadakan acara ini dan teman-teman sekalian yang telah hadir menyukseskan pertemuan pada hari ini. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang RPI sebelum kita masuk pada diskusi. Yang pertama, hari ini merupakan hari ke-58 berdirinya Rumah Produktif Indonesia. Mulai berdiri tanggal 15 atau 18 Mei, saya agak lupa. 18, berdirinya mulai dari tanggal 18 April 2020. Kira-kira sekitar 16 hari setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan 2 orang dari Depok, tidak jauh dari tempat saya sekarang ini, yang kena COVID-19. Dalam kondisi COVID itu, kita diminta untuk berdiam di rumah, dan ada satu tagline yang sangat terkenal, yaitu tetap produktif di rumah. Dari situ kemudian kita terinspirasi untuk membuat organisasi aja. Awalnya WhatsApp group, judulnya itu produktif dari rumah, kemudian berubah menjadi rumah produktif, kemudian berubah menjadi rumah produktif Indonesia. Akhirnya kemudian kita buat grup, kita ajak kawan-kawan dan kita adakan diskusi serial. Diskusi pertama oleh saya sendiri untuk memulai, kemudian yang kedua oleh Pak Ishak Rahman, beliau adalah humas dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Kemudian Al Haidar, beliau sementara di Leiden menyampaikan tentang COVID-19 di Leiden di Belanda. Kemudian Dr. Sukri, ini ilmuwan politik. Kemudian Dr. Iskandar, beliau adalah dokter di Rumah Sakit Jakarta. Kemudian Andi Batara, ini menjelaskan tentang COVID-19 di New Zealand. Dan diskusinya dilanjutkan oleh penjelasan Dr. Sudirman HN. Beliau juga nulis di CSIS Review dan juga di Jakarta Post terkait dengan coronavirus. Nah, diskusi online itu berjalan terus, kemudian kita berpikir untuk mengembangkan dalam bentuk klaster-klaster. Kalau biasanya lembaga-lembaga yang umum sebelum COVID itu orientasinya adalah pusat dan daerah, artinya pusat misalnya di Jakarta, dan daerah-daerah ini adalah cabang-cabangnya, maka saat ini kita belum ke sana, kita manfaatkan kekuatan jaringan, terutama berbasis pada WhatsApp. Maka kita buat yang namanya klaster, saya menyebutnya dengan sekolah. Alhamdulillah per hari ini kita sudah punya 10 klaster, jadi di 58 hari RPI ini sudah ada 10 klaster. Yang pertama klaster riset, sekolah riset dan penulisan. Ini konsennya pada riset dan menulis. Riset kan harus nulis juga, nggak bisa sekedar riset. Nulis juga nggak bisa sekedar nulis, harus juga ada risetnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada sekolah bisnis, ini untuk teman-teman yang suka berbisnis. Yang ketiga ada sekolah kebangsaan dan hubungan internasional. Jadi kita sebagai orang Indonesia nggak boleh kita lupa dengan nasionalisme kita sebagai orang Indonesia. Perjuangan kita membangun RPI ini adalah bagian untuk membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju gitu. Kemudian ada juga namanya RPI Parenting School. Ini juga nanti akan membuat kegiatan. RPI Parenting School ini untuk mereka yang belum menikah dan yang sudah nikah. Yang belum menikah misalnya diskusinya tentang bagaimana mencari jodoh, bagaimana mencari pasangan hidup, atau yang sudah nikah misalnya bagaimana mendidik anak dan lain sebagainya. Itu tentang parenting. Kemudian yang kelima adalah RPI Islamic Center. Ini Islamic Center-nya RPI, di situ ada diskusi keislaman, kemudian semua yang terkait dengan keagamaan, keislaman ya. Yang keenam ada RPI Media Kreatif. Ini untuk mereka yang senang otak-atik media atau mau jadi YouTuber, apapun itu mereka bisa aktif di situ. Ada juga RPI English School. English School ini sudah jalan kegiatannya, diskusi harian di WhatsApp. Kemudian mereka juga punya diskusi di Google Meet. Sekedar informasi, kita sudah punya akun Google Meet atas nama RPI yang sifatnya itu unlimited. Ya lama, bisa dipakai terus, tidak terikat oleh dan itu gratis dan itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. Kemudian ada juga yang baru kita buka, ada 3 yang baru kita buka dalam 2 hari ini. Yang pertama adalah RPI Chinese School. Chinese School ini sekolah Cina gitu. UI itu punya prodi Cina dan kita di RPI juga punya prodi Cina. Kita punya prodi ya, ini belum jadi universitas. RPI Chinese School ini sudah ada direkturnya. Beliau adalah seorang pengajar bahasa Mandarin yang pernah 1 tahun belajar di Cina.
Di situ kita akan belajar tentang bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Kanton, dan lain sebagainya. Termasuk kita akan belajar tentang budaya Cina. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka dan apa yang bisa kita kerjasamakan dengan Cina. Tentu saja yang lain lagi adalah RPI Arabic School. Ini untuk Arab. Direkturnya sudah ada, yaitu Ustazah Mutawadi Asri. Beliau adalah lulusan dari Lipia, Jakarta, dan juga pengajar bahasa Arab di beberapa kampus ya. Bahkan beliau juga mengajar untuk anaknya salah seorang tokoh Islam di Jakarta ini, yang sangat terkenal. Jadi tokoh Islam itu punya anak, nah ini pengajarnya ini Ustazah Muta'adibah ini. Kemudian ada juga RPI Korean School. Nah, Mbak Eka kan sekarang lagi ramai orang Korea-Korea ini. Saya sendiri bukan penonton Korea, tapi saya ngelihat sepertinya penting untuk kita tidak sekedar nonton, tapi kita ngambil hikmah, ngambil ibrah, apa yang kita bisa ambil dari situ. Nonton, kemudian kita pelajari, oh ini hikmahnya. Kemudian misalnya ada nonton bareng, atau apapun lah itu yang kira-kira bisa berguna untuk produktivitas. Jadi teman-teman sekalian, 10 klaster ini tujuannya adalah meningkatkan produktivitas para anggota di bidangnya masing-masing. Jadi mereka bisa produktif, dan pada akhirnya nanti kalau mereka produktif diharapkan mereka bisa berpengaruh pada ketahanan finansial mereka. Jadi nanti ujungnya adalah finansial. Misalnya nanti seluruh klaster ini mereka punya akun di YouTube, mereka bisa buat konten dengan baik, maka nanti mereka bisa monetisasi akunnya, kemudian mereka akan mendapatkan uang dari situ. Atau misalnya menulis, mereka bisa menulis dan dapat uang dari situ. Jadi produktivitas yang kita maksud adalah produktivitas yang nanti akan membawa pada ketahanan finansial, dan tentu saja ini berguna buat teman-teman kita sekalian. Dan kemitraan kita juga sekarang sudah banyak, ada dengan berbagai lembaga, ada Warga Muda, ada juga lembaga pemerintah dengan Komisi Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, ini lembaga formal pemerintah. Kita kerjasama juga dengan Kementerian Agama, dengan UI juga, dengan pusat riset di UI kita kerjasama, IELTS Master ID kita juga kerjasama, dan banyak sekali yang kita kerjasama dalam waktu yang kurang lebih. Ini menjelaskan bahwa saat ini kita bisa bermitra, bisa belajar dengan siapapun menggunakan media sosial. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya, agak panjang memang, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi panduan awal untuk melihat nih RPI ini apa sih, lembaga apa sih, kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Intan, Pak Eka, dan kawan-kawan sekalian yang sudi untuk hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya sepatah kata dari Kak Yanwardi Syukur, sekaligus memperkenalkan RPI itu seperti apa sih, dan klaster-klaster yang ada di RPI. Kebetulan sekedar informasi kepada teman-teman semua bahwa yang mengadakan program kajian Ramadan ini adalah klaster riset dan kepenulisan. Baik-baik teman-teman sekalian, kalau di Makassar sekarang sudah menjelang asar ya, jadi masjid samping rumah saya ada sedikit ini sudah salawat ya. Kita lanjut. Sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Intan, mungkin ya ibarat kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang ya. Terus terang kalau saya pribadi sudah lama mengenal beliau ya, tapi saya mengenal beliau dengan nama Izzatul Jannah. Terus terang ya Mbak, saya dulu tidak pernah melewatkan majalah Anida ya, jadi setiap beli majalah Anida itu selalu yang saya cari adalah cerpennya, dan dari situlah kemudian saya mengenal nama Mbak Izzatul Jannah, pertama kali mengenal Mbak Asma Nadia dan Helvitiana Rosa dan lain-lain ya. Jadi sangat luar biasa dan masih membekas sampai sekarang ya. Tapi kemarin waktu diamanahkan sebagai host, ketika saya lihat namanya Mbak ya, Dr. Setiawati Intan Sapitri ya, kayaknya familiar ya, ternyata Mbak adalah idola saya. Masya Allah ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman sekalian, terlebih dahulu saya ingin membacakan CV dari Mbak Intan Sapitri. Ini saya panggil Mbak Intan ya. Silakan ya. Jadi Mbak Intan Sapitri ini nama lengkapnya adalah Dr. Setiawati Intan Sapitri, MPSI. Ya, nama pena beliau yang saya kenal dari dulu itu adalah Izzatul Jannah ya. Mungkin kemarin
tahun kemarin ya saya sempat mereview, mengulas salah satu novel beliau yang berjudul Festival Syahadah. Ya, saya masih ingat sekali. Beliau menulis fiksi sejak 2001, diantaranya novel Apa Kabar Cinta dan Kuncer, terbaru Perempuan Suamiku. Ya, ini kita nantikan ya Mbak. Sudah terbit ya. Telah menerbitkan puluhan buku fiksi maupun non-fiksi. Ya. Saat ini aktivitas beliau adalah sebagai Dewan Pembina Forum Lingkar Pena. Ya. Beliau juga sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Beliau merupakan lulusan Magister Sains Psikologi UGM 2007 dan lulus doktor bidang psikologi di Universitas Indonesia. Mempelajari naratif terapi di Dulwich Center di Calgary, Kanada ya. Disertasinya bertopik jarak diri dalam menulis untuk kesehatan. Mendorongnya untuk aktif mengampanyekan menulis untuk pengembangan diri dan merawat kesehatan mental. Wah, luar biasa sekali Mbak. Mungkin karena tema kita pada hari ini terkait produktivitas ya, dan salah satunya kalau menurut saya hal yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif dari rumah itu adalah membaca dan menulis ya. Ini sangat berkaitan sekali ya dengan Mbak Intan sebagai seorang penulis, sebagai seorang psikolog. Ya mungkin nanti kita bisa mendengarkan pemaparan langsung dari beliau ya terkait hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap produktif dari rumah. Teman-teman sekalian ya, untuk mengefisienkan waktu ya, mungkin kita langsung saja, tapi sebelumnya saya mau sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar teman-teman sekalian ya? Iya, kita langsung saja ya mendengarkan pemaparan dari Mbak Intan Safitri terkait dengan bagaimana supaya kita bisa tetap produktif dari rumah selama masa pandemi ini. Kepada Mbak Intan, dengan hormat saya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Eka dan juga Yan Wardi Syukur ya. Saya panggil Yan aja. Biasanya memang begitu. Beliau kandidat dokter dari UI. Dan ini teman-teman sekalian, nampaknya sudah banyak yang bergabung. Selamat datang. Kita akan banyak diskusi ya. Mungkin nanti saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan tema yang sekarang ini sedang kita alami bersama gitu ya. Jadi ini adalah pengalaman kolektif bersama kita semua, bahkan tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia gitu ya, punya collective experience yang sama karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dan boleh jadi sharing pengalaman ini adalah salah satu cara untuk kita untuk tetap bertahan, bahkan tidak cuma bertahan tetapi juga tetap produktif gitu ya. Terima kasih kepada RPI yang subhanallah ya, baru 2 bulan tetapi jejaringnya sudah sangat banyak. Mudah-mudahan secara kuantitas bagus dan akan lebih solid lagi di kemudian hari dengan aktivitas-aktivitas produktif yang sudah direncanakan. Oke, teman-teman sekalian, saya akan sharing beberapa bagian dari, belum saya buka, sebentar ya. Harusnya saya bisa sharing nih. Tapi nggak muncul share screen-nya. Sebentar. Di sebelah kanan bawah Mbak Intan. Presentasikan sekarang. Sebentar. Di kanan, present now. Yang muncul entire screen aja, PPT-nya nggak kelihatan. Berarti PPT-nya harus dibuka dulu, baru masuk ke sudah dibuka. Sudah dibuka. Biasanya muncul
ininya sebentar ya. Atau Oke, sekarang sudah. Nampaknya jaringan aja tadi. Belum masuk ke layar saya. Oke, sudah terlihat ya PPT-nya? Ya. Oke, baik. Kita mulai. Jadi syukur ya kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah menerima anugerah luar biasa, collective experience, pengalaman kolektif bersama. Ini tetap harus disyukuri karena dengan bekal penerimaan dan kesyukuran itu kita bisa menghadapi ini semua dengan bersama-sama dan juga masih tetap bisa bertahan dan bahkan mungkin lebih produktif seperti yang dicita-citakan khususnya oleh RPI gitu ya. Nah, jadi sebelum sampai ke produktivitas, mungkin saya akan sampaikan beberapa hal yang menjadi prasyarat bagi individu ataupun komunitas ataupun kelompok gitu ya untuk bisa sampai kepada tingkatan atau level atau tahapan produktif. Karena kelompok, kemudian masyarakat, kemudian komunitas itu adalah terdiri dari individu-individu, maka yang pertama kali tentunya yang harus kita bahas dan kemudian kita kuatkan adalah individunya. Nah, mungkin nanti saya akan sharing beberapa bagian dari riset saya. Kebetulan saya sedang riset tentang kesejahteraan dan kebahagiaan di masa pandemi. Belum mencapai sampel yang saya inginkan secara jumlah, tetapi saya akan sharing beberapa bagiannya. Jadi ini ya, jadi kita kan sekarang ini dalam kondisi yang sedang dalam perubahan gitu ya. Dengan adanya pandemi COVID, kita mengalami sebuah perubahan yang tidak kecil gitu ya, bahkan mempengaruhi seluruh sendi dari kehidupan kita. Ini ada beberapa gambar yang dulunya ibu-ibu bekerja di kantor, bapak-bapak bekerja di kantor, secara geografis berbeda gitu ya. Ada kalau ibu di kantor pasti sudah menyiapkan segala sesuatu di rumah. Jadi secara psikologis terpisah antara kegiatan di kantor dengan kegiatan di rumah. Tapi kemudian karena adanya work from home gitu ya atau school from home, akhirnya semua pusat kegiatan ada di rumah gitu ya. Semua pusat kegiatan ada di rumah. Dan kemudian mau tidak mau individu harus menyesuaikan diri dari yang single task karena terpisah secara geografis, ada perubahan menjadi multitasking yang berkumpul di satu tempat gitu ya. Ini juga mempengaruhi kondisi psikologis kita. Kemudian anak-anak yang terbiasa sekolah dengan guru, karena sekolah ini menjadi sebuah institusi bahkan kemudian menjadi industri ya. Kalau untuk dengan sudut pandang sekarang, sekolah bisa saja disebut sebagai industri. Nah, ketika keluar dari rumah kemudian untuk bersekolah, karena adanya pandemi kemudian berubah menjadi sekolah di rumah. Ini juga membutuhkan satu kesiapan untuk berubah. Biasanya kita bisa cipika-cipiki gitu ya, bersentuhan secara fisik dengan saudara-saudara kita punya kebiasaan seperti itu ya, dan kalau di kampus kami di Mercu Buana, mahasiswa itu biasanya juga menyapa dosen dengan cara bersalaman gitu ya. Kemudian menjadi berubah gitu ya ketika kita terkena pandemi COVID ini dan harus ada protokol untuk physical distancing, kita tidak bisa lagi bersentuhan gitu ya, sehingga boleh jadi ini juga akan mengubah perilaku kita dan mindset kita tentang hubungan antar manusia. Nah, kemudian kita meetingnya jadi seperti ini ya, sangat tergantung kepada jaringan, sangat tergantung kepada kuota dan mungkin juga peralatan-peralatan yang lain
yang dulunya mungkin gagap teknologi akhirnya mau tidak mau untuk menyesuaikan diri untuk mempelajari teknologi. Ini beberapa gambar yang mencerminkan tentang itu. Nah, apakah itu akan mengganggu produktivitas kita? Tentunya ini semua adalah sebuah proses gitu ya. Yang namanya proses, yang pertama kali yang harus disiapkan adalah individu itu sendiri untuk menerima sebuah perubahan ini. Tetapi ini tidak mudah gitu ya, dari beberapa data yang saya lihat dari penelitian saya maupun beberapa kolega yang melakukan penelitian dengan perspektif yang berbeda-beda, proses perubahan ini tidak mudah gitu ya, tetapi mau tidak mau kita harus melakukannya gitu ya. Nah, sampai sejauh mana kita bisa melakukan hal itu. Nah, kalau dari perspektif ilmu perubahan atau pengelolaan perubahan, ini ada sebuah teori yang menyatakan seperti ini ya, ketika terjadi sebuah perubahan, ini perubahan apapun, dan saya pikir teori ini cocok untuk perubahan yang ada di dalam diri kita maupun yang dialami oleh komunitas, jadi tidak hanya seorang individu tetapi juga bisa jadi beberapa individu. Yang pertama kali itu shock dulu gitu ya, yang pertama kali shock dulu. Karena misalnya ibu-ibu biasanya bangun pagi, kemudian menyiapkan makanan untuk keluarga, kemudian setelah siap semua dia berangkat sekolah, berangkat ke kantor, anak-anak disiapkan juga untuk berangkat sekolah, masing-masing punya kegiatan yang terpisah. Sekarang Bapak Ibu bangun, harus bersiap di depan laptop, kemudian menerima tugas-tugas dari kantor berbarengan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anaknya. Jadi ada beberapa komentar lucu di pertanyaan terbuka di riset saya. Ada yang mengatakan bahwa WFH atau school from home ini membuat hidupnya makin rumit gitu ya, karena tidak terbiasa untuk bersama-sama berkomunikasi dengan anak-anak agar bisa saling menghargai tugas masing-masing gitu. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa ini school from home, tugas-tugasnya untuk anak-anak tapi yang mengerjakan orang tuanya. Nah, terjadi shock gitu. Jadi ada masa-masa yang memang kita mengalami keterkejutan karena sebuah perubahan. Nah, ini adalah fase shock gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi masuk ke masa frustasi yang kita tahu bahwa kalau mungkin yang gabung di sini tidak, kalau bisa beli kuota dan kemudian bisa berdiskusi untuk lebih ke depan improvement, tentunya mudah-mudahan gitu ya, saya berharap tidak ada persoalan finansial, mudah-mudahan gitu ya, atau bahkan bisa menolong yang sedang kesulitan finansial. Atau ini adalah sebuah komunitas yang bisa digunakan untuk saling menguatkan finansial seperti yang tadi disampaikan oleh Ian. Nah, ada bagian dari diri kita, dari komunitas lain mungkin, atau mungkin tetangga dan lain sebagainya, yang setelah shock kemudian masuk ke fase frustasi gitu ya. Ada beberapa mahasiswa di universitas kami mengalami pemutusan hubungan kerja, kemudian gajinya hanya dibayar separuh, atau untuk di kalangan teman-teman aktivis seni, kemudian tidak bisa lagi melakukan monetizing atau memfinansialkan keseniannya ya. Ini bisa saja masuk ke denial gitu ya, penyangkalan. Jadi enggak kok, ini yang tidak terjadi pada saya gitu ya. Itu adalah fase denial. Kemudian masuk ke fase frustasi ya, bahkan kemudian bisa sampai ke depresi. Depresi ini berarti segala motivasi untuk berubah, jangankan untuk produktif gitu ya, untuk menerima bahwa kita sedang mengalami hal ini pun tidak mampu lagi gitu ya. Nah, ini yang sangat tidak kita inginkan. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi RPI pada fase shock, frustasi, dan denial ini yang paling penting adalah komunikasi. Jadi
ada fase di sini, ada fase komunikasi gitu ya. Orang-orang yang mungkin mempunyai sumber daya lebih, memiliki apakah itu sumber daya finansial, sumber daya psikologi, sumber daya ilmu pengetahuan, mengkomunikasikan hal-hal yang sedang kita alami sekarang ini dan kemudian bergerak membantu, mungkin nanti RPI juga bisa memikirkan hal ini, mencegah agar supaya si kurva ini, kita tidak cuma ngomongin kurva perkembangan COVID gitu ya, tetapi kurva di dalam kita sendiri menghadapi perubahan ini tidak sampai turun ke depresi. Kalau sudah depresi, kadang-kadang membutuhkan upaya yang lebih berupa emotional support, dukungan emosional, dan juga dukungan yang lain terkait dengan problematika yang sedang dihadapi gitu ya. Jadi ada yang teknis, kalau dia finansial ya berarti harus didukung secara finansial. Kalau kemudian masuk ke persoalan psikologis berarti harus ada dukungan emosi. Nah, bertemu seperti ini, bertukar pikiran seperti ini juga bagian dari dukungan emosi. Nah, harapannya setelah tahap emotional support kita lakukan, kemudian ada problematika yang bisa diselesaikan. Kalau ada masalah finansial berarti seharusnya ada dukungan bagi mereka yang lebih lemah secara finansial. Maka kita biasanya akan melakukan eksperimentasi. Kita mulai mencoba gitu ya. Kita mulai mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa mengatasi masalah. Misalnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ian gitu ya. Mau tidak mau monetizing-nya kita melakukan upaya untuk mengangkat finansial ini pakai hal-hal yang sifatnya online gitu ya. YouTube misalnya. YouTube itu bisa dimonetize kalau kita viewernya banyak, maka hit dari viewer itu yang akan dibayarkan oleh YouTube ke pemilik konten. Nah, ini kan sebenarnya satu hal yang bisa menjadi salah satu dari solusi gitu ya, salah satu dari solusi. Tetapi ini juga tidak mudah gitu ya, tetap membutuhkan sebuah proses yang mungkin membutuhkan waktu yang juga cukup untuk bisa sampai ke stabil gitu ya. Jadi akan ada eksperimentasi seperti itu. Kemudian misalnya ibu-ibu yang semula mengandalkan guru gitu ya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, mulai berkreativitas, bereksperimentasi agar supaya ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak tidak bergantung hanya pada satu sumber saja. Jadi kalau saya melihat memang sisi positifnya adalah kita menjadi lebih kreatif gitu ya, dengan permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Misalnya beberapa teman mencoba untuk menjembatani komunitas atau masyarakat yang tidak bisa terjangkau teknologi. Kalau kita ini kan semua terjangkau teknologi ya, yang ada di sini itu terjangkau teknologi, dibantu komunitas yang tidak terjangkau teknologi, misalnya petani, kemudian nelayan misalnya yang berada di sekitar nelayan untuk bisa menjual secara online, dan kita pun misalnya punya sumber daya yang lebih untuk mensisihkan YouTube-nya digunakan untuk jualan misalnya. Kanalnya digunakan untuk jualan para petani, para nelayan, atau mungkin homemade gitu ya, pekerjaan-pekerjaan kriya yang dibutuhkan dan bisa dijual di YouTube. Kita bisa mengupayakan memindah aktivitas offline menuju ke aktivitas online dan kemudian di monetizing. Ini merupakan eksperimentasi yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi tidak lagi mengandalkan offline, tetapi berpindah dari offline ke online. Nah, kemudian kalau eksperimentasi ini berhasil, ya, seperti yang kita lihat, negara-negara lain sudah mulai, untuk yang kurvanya sudah flatten ya, sudah agak datar, sudah menurun gitu ya, penyebaran COVID-nya. Misalnya di Cina, mereka sudah mulai masuk sekolah lagi, tapi dengan kreativitas yang lebih, pakai topi yang membuat antar individu itu tetap berjarak 1 meter. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat
beberapa foto sudah tersebar online, mereka mengatasinya dengan cara seperti itu. Itu adalah upaya eksperimentasi ini. Kemudian kita memutuskan untuk kalau misalnya ternyata pandemi ini tidak bisa diperkirakan kapan berakhirnya. Kalau Ramadan kan ini tinggal 2 minggu lagi gitu ya, ada perkiraan waktu berakhirnya, dan kemudian bahkan mungkin kita malah merindukan gitu ya Ramadan. Tapi kalau pandemi ini tidak juga ditemukan vaksinnya, COVID-19-nya tidak ditemukan vaksinnya, pemerintah kemudian pemimpin di dunia juga tidak bisa menentukan kapan ini benar-benar bisa berakhir, maka kita harus mengambil sebuah keputusan untuk melakukan integrasi. Ya sudah, kita hadapi aja. Ini yang harus kita hadapi, dan bagaimana kita bisa membiasakan protokol-protokol pencegahan COVID itu untuk menjadi terintegrasi di dalam diri kita. Dan ini nggak mudah, ya. Cuci tangan, kemudian tidak bersentuhan fisik ketika bertemu dengan, kan kadang-kadang begitu ya, dengan orang tua kita biasa cium tangan, dengan para akhwat gitu ya, kalau sedang bertemu pasti pelukan dan lain sebagainya. Ini kan sudah menjadi culture kita, dan berubah kultur itu sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi mau tidak mau kita harus memutuskan, decision kita harus sampai ke arah sana jika ternyata memang tidak ada keputusan dari para pemimpin yang mengatakan secara jelas bahwa ini sudah berakhir. Karena memang sampai saat ini konon vaksinnya belum ditemukan. Nah, ini beberapa data dari riset saya gitu ya. Mohon maaf, sepertinya PPT-nya tidak bisa, sebentar ya. Coba saya buat untuk oke. Ini sebagian faktanya, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah kantor Anda memberlakukan WFH? 310 respon mengatakan 87,4% ya. Jadi yang WFH dari 300 respon ini 87,4% mengatakan WFH. Hanya 12,6% yang tidak. Kemudian apakah memiliki anak? 72,3% ya. Kemudian 27,7% tidak. Jadi kita lihat yang WFH lebih banyak, yang punya anak lebih banyak dari responden saya ya. Nah, kemudian jumlahnya kita lihat di sini, yang punya anak 3 orang gitu ya, ada 18,75%, 2 itu 20,3%, kemudian 15,8% untuk yang punya anak 1. Nah, berarti ada kemungkinan banyak yang punya anak lebih dari 1 gitu ya. Nah, ketika ditanya, saya tidak bisa menangani dengan baik program school from home, mereka mengatakan tidak setuju gitu ya, sangat tidak setuju di sini. Di sini sangat tidak setuju. Itu untuk yang tidak punya anak masuk ke sini, tapi kita bisa konsentrasi ke yang memilih 4 ini ya, sangat tidak setuju. Yang ini sangat tidak setuju, yang ini tidak setuju. Yang tidak setuju ada 26,8%. Berarti kan sebenarnya bisa menangani school from home atau work from home-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu merasa bahwa dirinya bisa menangani school from home. Oke, jadi data ini kita pegang dulu ya. Nah, kemudian benarkah kita memang sudah menerima? Ketika ditanya, menurut saya program school from home sebaiknya hanya diberlakukan sementara saja. Jadi saya bertanya seperti itu, kemudian jawabannya ternyata setuju gitu ya. Jadi mungkin menerima kalau bisa menangani school from home ini untuk waktu yang ada batasnya. Tapi kalau waktu yang tidak terbatas nggak bisa gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa lebih baik hanya sementara saja. Ini setuju nih. Di sini ada pilihan sangat setuju, kemudian netral.
Ini untuk mereka yang tidak punya anak ya, jadi pilihannya ke sini. Kita lihatnya yang di sini. Jadi bisa menangani school from home kalau dalam waktu yang bisa ditentukan. Kalau kemudian waktunya lama, mereka mengatakan berarti tidak setuju. Ya, karena di sini sebaiknya sementara saja school from home itu. Bagaimana dengan work from home? Ini makin solid lagi jawabannya. Menurut saya program work from home diberlakukan sementara waktu saja. Ini di sini dilihat ada 33,5% yang mengatakan setuju, sangat setuju, kemudian 26,8% untuk yang setuju. Nah, apa ini artinya gitu ya? Kalau tadi kita bisa lihat mereka mengatakan bisa menangani, gitu ya. Ini kan bisa menangani katanya ya. Ini bisa menangani school from home-nya bisa ditangani dengan baik, tapi ketika ditanya sementara atau selamanya gitu ya, sementara saja, mereka ya setuju sementara saja. Nah, ini berarti menandakan bahwa kita belum sampai pada tahap sepenuhnya menerima. Belum sampai pada tahap sepenuhnya menerima. Boleh menerima tapi ya sementara aja gitu. Nah, berarti teman-teman sekalian, boleh jadi kita sedang tahap melakukan penyesuaian. Dan ini satu hal yang wajar ketika kita dalam proses perubahan ini. Kalau misalnya pengantin baru gitu ya, ketemu pertama sama suami atau istri yang awalnya mungkin biasa tidur lampu gelap, tiba-tiba ternyata pasangannya lampu terang gitu kan, itu kan juga butuh penyesuaian gitu ya. Atau kita tidak biasa mendengar suara berisik, tiba-tiba ternyata salah satu pasangannya ada yang mendengkur, nah itu kan penyesuaian juga. Nah, semua penyesuaian, semua proses untuk adjustment, untuk menyelaraskan, untuk harmonisasi itu butuh waktu. Dan kita sedang melakukannya. Idealitanya ibu-ibu ketika ngajar itu kayak guru ya, senyum gitu ya, kreativitasnya banyak. Tapi karena mungkin tidak terbiasa dengan anak-anak atau mungkin ada pikiran lain memikirkan pekerjaan di kantor, akhirnya ya pusing gitu ya di sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk sampai ke produktivitas yang sekarang sangat perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri adalah menyelaraskan idealita dan fakta. Jadi beberapa ibu-ibu sempat berdiskusi gitu ya, oke lah misalnya dapat tugas dari miss-nya atau ustazahnya di sekolah, kemudian harus membantu yang mungkin idealitanya nilainya 10 atau hasilnya sangat bagus, turunkanlah targetnya. Gitu ya. Dan ini membutuhkan komunikasi yang intens. Tadi yang saya katakan tahap pertama adalah komunikasi antara orang tua atau ibu kepada anaknya. Ya ini kan alhamdulillah kalau kita lihat dari sisi ya, rasa bersyukur kita yang mungkin biasanya tidak berkomunikasi intens, kemudian emosi juga tidak engage, tidak terlibat dengan intens, justru dengan persoalan ini kita bisa jadi lebih ngobrol sama anak-anak. Cuman persoalan yang mungkin saya share ke teman-teman juga adalah kalau ternyata kondisi keluarganya atau kondisi antar individu di dalam keluarga ini tidak bagus, sedang dalam proses perceraian misalnya, atau ada kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, ini rumah bisa jadi sesuatu problem tersendiri ketika kita harus work from home atau school from home. Jadi kalau saya ini adalah upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga normal gitu ya. Tapi kalau yang sedang bermasalah tentunya butuh bantuan profesional. Jadi sekali lagi kita sedang dalam tahap penyesuaian. Penyesuaian apa? Idealita dan fakta, keinginan dan kenyataan, target dan kemampuan gitu ya. Yang sedang saya khawatirkan justru sekarang ini malah mungkin untuk teman-teman yang tidak terdampak secara finansial, spending money-nya atau belanjanya juga berkurang,
Kalau kemudian mereka yang punya uang lebih ini tidak berzakat, tidak bersedekah, atau tidak membantu mereka yang kekurangan, uang berhenti gitu ya. Apa yang terjadi dengan perekonomian? Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya membayangkan bahwa ini juga mungkin akan jadi satu problem tersendiri. Nah, teman-teman sekalian, benar nggak kita sudah sampai pada tahap accept, gitu ya, menerima? Karena kita ini kan makhluk kebiasaan gitu ya, makhluk habituasi. Saya misalnya, saya punya kebiasaan jogging 2 hari bergantian, kadang jogging, kadang enggak. Pada masa pandemi mau tidak mau saya menggantinya dengan yang lain. Dan itu tidak enak gitu ya, itu tidak nyaman. Dan kondisi tidak nyaman, kondisi tidak enak itu yang harus kita terima. Ya, kalau semakin kita tolak rasa ketidaknyamanan itu, maka kita semakin stres, kita semakin tertekan. Nah, kemudian kita juga cenderung menerima hal-hal yang baik. Kita sedang mengira bahwa ini hal-hal yang tidak baik. Ya. Dengan adanya pandemi ini, kita mengira hanya hal-hal tidak baik yang sedang kita alami. Padahal mungkin ya, kita sebagai makhluk yang mencari makna, mungkin kita bisa mencari makna dari apa yang sedang kita alami sekarang. Nah, karena kita makhluk mencari makna, makanya untuk bisa menerima, kita cari sebenarnya maknanya apa sih, kenapa Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita bicara tentang spiritualitas kita ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pandemi Covid ini gitu ya. Apa bright side-nya? Apa kebaikan di dalam sesuatu yang kita kira keburukan ini gitu ya. Kan kata Allah kan gitu ya, innamal usri yusro, kalau ada kesulitan pasti sesudahnya akan ada kemudahan. Nah, kalau kita bicara Ramadan, sebenarnya ini saya melihatnya dari sisi religius dan spiritualitas. Kita tahu sudah dibiasakan gitu oleh agama kita, oleh Islam, untuk berubah 1 bulan dalam 12 bulan yang lain. Ya kan, Ramadan itu kan sebuah perubahan kan. Ramadan itu sebuah perubahan karena yang biasanya kita makan menjadi tidak makan, kemudian makannya 3 kali menjadi hanya 2 kali, kemudian minum selama lebih dari kalau kita berarti berapa? 14 jam ya, 14-15 jam tidak minum. Dan kita bisa gitu ya, kita survive, kita masih tetap bisa beraktivitas gitu. Boleh jadi ini adalah tempaan yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa bertahan. Artinya umat Islam sebenarnya, umat Muslim sebenarnya sudah dilatih untuk membiasakan diri untuk sebuah perubahan. Karena ini tadi, kalau saya melihat makna Ramadan diantaranya adalah melatih kita untuk berubah, baik itu time frame-nya berubah gitu, yang dulunya tidur jam 8 malam menjadi jam 10 atau 11 malam karena sholat tarawih dan lain sebagainya. Ini kan sebuah perubahan dan kita bisa menghadapinya dengan baik. Makanya saya sih optimis gitu ya, umat akan bisa adjustment, bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan kondisi pandemik ini jika kita bersama-sama saling bergandeng tangan gitu ya, antara individu, antara komunitas, antar jejaring untuk menghadapi ini dengan baik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita sedang menuju sebuah penyesuaian. Berarti ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk sampai ke level ke-6 tingkat produktivitas ini. Yang pertama, kita harus berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, walaupun ketemunya hanya dengan layar 12 inci ini ya, atau kalau pakai HP berarti 4 inci. Ya, kita nggak bisa kita tidak bisa memeluk, tidak bisa memberi salam dan lain sebagainya. Dan jangan merasa bahwa kitalah yang paling kondisi paling buruk.
beberapa teman di komunitas ASN, PNS maksud saya, sekarang sebutannya ASN ya, itu sempat WA juga ke saya, Mbak Intan tolong dong tuliskan tip and tricks masa pandemi ini. Beliau-beliau itu dilarang untuk ketemu keluarga, dan kalau misalnya ketahuan kena sanksi, ada suratnya. Nah, ini kan hal-hal yang perlu dihadapi juga oleh teman-teman komunitas yang kebetulan adalah pegawai negara gitu ya. Bayangkan sudah jauh dari keluarga dan dilarang bertemu karena memang kondisinya seperti ini dan harus tetap bekerja. Yang mungkin biasanya bisa terbang untuk mengunjungi keluarga menjadi tidak boleh. Ini kan berarti upaya untuk mengomunikasikan hal-hal seperti ini, problematika seperti ini harus tetap lebih intens gitu ya. Yang kedua memberikan dukungan emosi. Teman saya yang ASN itu sampai pada titik gimana Mbak caranya supaya kita nggak edan gitu ya, gimana caranya supaya tetap waras. Nah ini kan sudah keluhan yang cukup berat gitu ya. Berarti orang-orang terdekat yang punya resource yang cukup, sumber daya yang cukup untuk memberikan dukungan emosi, harusnya dia ikut membantu untuk memberikan dukungan emosi. Kemudian yang ketiga tadi sudah saya sampaikan, kita sedang berlatih kebiasaan baru, kita mencoba untuk menerima hal itu gitu ya. Saya kadang-kadang berpikir ini juga, kalau sedang bicara sama laptop ini kan kadang-kadang agak awkward juga gitu ya, tidak lihat tatapan mata, mungkin juga kelihatan nggak ada ekspresinya. Ini rasa di hati dan pikiran itu juga tidak nyaman gitu ya, tetapi ya mau tidak mau kita harus melakukan hal ini sekarang ini. Kemudian tahap keempat memutuskan untuk menerima, berdamai. Kalau sudah berdamai, saudara-saudaraku sekalian, kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Ya, lebih mudah untuk bersyukur. Kalau dalam teori psikologi sosial namanya kita nggak harus selalu look up gitu ya, tidak harus selalu lihat yang lebih gitu ya, tetapi melihat yang ke bawah. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa sharing seperti ini, bagaimana mereka yang tidak tahu gimana caranya jualan online, bagaimana orang-orang yang mungkin tidak punya resource yang cukup untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi hari-hari ini. Ya, ketika kita lihat ke bawah, lihat orang-orang yang lebih kekurangan, mungkin kita akan membantu kita untuk lebih integrasi, lebih bersemangat untuk bisa sampai ke produktivitas gitu ya. Jadi saya menyampaikan ini dulu, mungkin agak panjang gitu ya. Kita akan buka diskusinya nanti sama Mbak Eka. Kalau kita sudah melewati 5 hal ini, baru kita akan sampai ke produktivitas. Ada orang-orang yang cepat gitu ya untuk menyesuaikan diri, dan itu memang perlu latihan dan juga dukungan sosial yang cukup gitu ya, untuk sampai akhirnya sampai pada produktivitas. Tugas kita yang punya resource banyak ini ya, untuk bisa membantu teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain, untuk bisa jadi lebih produktif. Mudah-mudahan jadi lebih barokah setelah itu gitu ya. Saya pikir itu ya Mbak Eka, pertanyaan pemantik terakhir, kita sebenarnya udah sampai mana nih levelnya dari 1 sampai 6 itu. Karena kemarin pengalaman saya sendiri juga, saya sempat off tuh beberapa waktu. Jadi seperti kehilangan arah gitu ya, yang biasanya punya kebiasaan pergi ketemu dengan teman, diskusi, kemudian berinteraksi langsung, kemudian tiba-tiba kita tidak bisa melakukan itu semua gitu ya. Jadi, tapi saya beruntung karena suami yang ada di luar kota kebetulan sedang di Jakarta, baru kemudian kena PSBB itu. Jadi tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh teman-teman di PNS gitu ya, yang harus menerima aturan tidak boleh ketemu dengan keluarga dan bahkan ada sanksinya. Ini kan halangannya jauh lebih berat daripada yang sedang saya hadapi. Oke, Mbak Eka, itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Intan, Masya Allah ya, luar biasa sekali pemaparannya terkait dengan produktivitas. Satu hal yang bisa saya pribadi petik ya dari apa yang Mbak Intan paparkan itu adalah kondisi ya di mana perubahan demi perubahan ini ya terkait dengan COVID ini bisa kita terima. Kita terima dengan lapang dada, kita terima bahwa ini adalah eh, bukan hanya sekedar bahwa ini musibah ya atau wabah ya, tapi setidaknya kita paham bahwa ini adalah skenarionya Allah ya. Mungkin sudah takdirnya Allah dan kita semua percaya bahwa ketika Allah memberikan menuliskan takdirnya untuk kita itu berarti ada pelajaran ya, ada hikmah yang bisa kita petik dari apa yang kita alami tersebut ya. Dari penerimaan itu kita bisa terbiasa ke depannya mungkin akan banyak eh, apa ya pembaruan-pembaruan dalam kehidupan kita ya selepas wabah ini nantinya ya. Kalau kita sudah bisa menerima itu, kita insya Allah pasti bersyukur dan bahagia dan kalau kata Kak Yan ya eh, motonya ini saya tidak tahu ini sudah ini ya sudah motonya RPI sendiri itu adalah belajar, berkawan dan bergembira ya katanya di RPI kita bisa belajar, di RPI juga kita bisa saling mengenal dan intinya adalah kegembiraan. Kegembiraan itu tidak hanya membuat kita awet muda, tapi satu hal yang bisa kita eh, apa ya hikmah dari kita selalu bergembira itu adalah banyaknya hal-hal yang positif ya yang bisa kita lakukan ya tentunya dari hal-hal yang positif itu kita bisa melahirkan karya yang besar insya Allah ya. Baik teman-teman sekalian itu tadi pemantik dari Mbak Intan Safitri dan sangat mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita ya supaya di tengah wabah ini kita bisa tetap stay positif ya dengan semua hal yang terjadi. Ya, kita buka sesi diskusi. Teman-teman yang mau bertanya silahkan ya, yang mau bertanya langsung melalui voice silahkan aktifkan mikrofonnya. Boleh juga via chat. Jadi saya kasih kesempatan kepada teman-teman. Silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Ini banyak teman-teman yang baru bergabung ya. Mbak Mahdalena ini adalah penanggung jawab dari program kajian Ramadan yang diadakan oleh Klaster Riset dan Kepenulisan RPI. Ini ada chat. Emma Rahma Al Hasna ini saya sama-sama di kepengurusan Forum Lingkar Pena Wilayah Sulsel. Ya, jadi di sini yang hadir ada beberapa teman-teman dari Forum Lingkar Pena juga, Mbak. Oke, silakan. Kalau nggak bertanya, sharing pengalaman juga nggak apa-apa. Kita bukan forum tanya jawab juga kan. Kita diskusikan aja. Mungkin Makassar beda dengan di Jakarta kondisinya. Monggo silahkan. Ada yang mau boleh, sharing? Teman-teman, ada yang mau sharing pengalamannya? Kalau tidak ada, mungkin saya ya Mbak ya. Moderatornya. Silakan. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pemantik juga untuk teman-teman yang lain. Detlin kayaknya. Iya. Efri. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini saya bisa gabung di sini ya. Mungkin nggak bertanya, saya pengen sharing aja mungkin Mbak Intan. Memang luar biasa kalau kita amati sejauh ini WFA di Bengkulu. Saya di Bengkulu, perkenalkan saya dari Bengkulu. Kemudian saya mengajar
di SD memang di tingkat yang paling besar. Jadi Iya, memang ya. saya memiliki kendala itu adalah ketika kita work from home ini, sementara sementara tanggung jawab sebagai pendidik harus ditunaikan, kita swasta loh. Mhm. Tapi Iya, kalau, ya. tapi kalau misalnya nggak maksimal melayani wali murid dan siswa kita nanti bakal Iya, ada yang mereka customer soalnya ya. Iya, ya, betul. soalnya kita hidup dari situ juga Mbak, maaf. Betul, betul. Jadi ternyata memang ada kendala yang kami hadapi, yaitu ketika komunikasi itu awalnya lancar, tapi ternyata memang kita nggak pakai istilah PSBB di sini. Nggak ada, di Mhm. Bengkulu PSBB nggak ada. Lockdown juga nggak. Jadi beberapa apa namanya layanan publik itu tetap jalan. Termasuk Oke. kelas kita itu juga ada wali siswa kita itu yang masih bekerja dan bahkan ada di garda terdepan begitu nah kan. Kemudian yang kami hadapi ini adalah anak-anak yang notabene masih SD. Kalau mungkin kalau saya membandingkan itu SMP dan SMA itu kita bisa lebih mandiri begitu lah kan. Kemudian mereka sudah punya gadget sendiri, mungkin kita berbicara tentang IT di sini kan. Mhm. Gadget sendiri dan tidak ada batasan mereka kan. Sudah bisa membedakan mana yang harus saya lakukan sekarang. Pilihannya sudah bisa memilih. Tapi untuk anak SD, saya belum bisa maksimalnya di situ. Sehingga untuk misalnya kalau kita memberikan, saya sudah melakukan beberapa upaya misalnya membuat video YouTube yang tadi Mbak sampaikan, kemudian mengirim beberapa link pembelajaran begitulah kan, sehingga tersampaikan dan kapanpun orang tua membuka itu bisa begitulah kan. Tapi tetap saja menjadi kendala di evaluasi begitulah kan. Iya. Sehingga, oh iya, jadi memang tidak utuh dan perlu kesabaran ekstra menghimpun semua data yang masuk begitulah kan. Dan hari ini sudah terakhir kita belajar jarak jauh. Bes- Oke, libur ya. Besok itu udah mulai libur sampai tanggal 2. Tanggal 3 baru masuk lagi dan itu sudah ujian lagi. Ah, begitu lah kan. Ujian. Sharing pendapat kami apa? Sharing kami ini mungkin sekedar gambaran bagaimana kondisi mungkin di tiap daerah kita beda. Di Ya. Bengkulu kondisi seperti itu dan mungkin tidak semua sekolah memperlakukan apa namanya kebijakan yang sama begitu. Tapi jujur saya salut dengan hasil riset Mbak tadi yang mengatakan bahwasanya saya ikut terus loh tadi. Saya mengikuti alur yang Mbak Intan sampaikan dari Iya, ya. beberapa kurva yang Mbak sampaikan tadi. Saya menyimak begitu. Terima kasih. Saya salut dengan hasil riset misalnya mereka juga tetap kekeh dan mau tidak mau pilihannya sekarang ya begini begitu. Jadi work from home kemudian sekaligus mengasuh anak termasuk saya juga kan mengajar dan ada tanggung jawab yang lain begitu. Saya juga salut dengan jawaban itu karena memang kondisi sekarang tidak ada pilihan, artinya memang inilah yang harus kita lakukan sekarang dan tetap berdoa mungkin mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Demikian Mbak. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau ditanggapi Mbak Intan? Oke, ya, terima kasih Mas Efri atas sharingnya. Jadi memang problematika guru ini juga satu persoalan tersendiri karena tidak hanya apa namanya multitaskingnya itu levelnya tidak cuma 2 mungkin ya 3 atau 4. Kita bayangkan misalnya ibu, kemudian dia guru di sebuah sekolah, kemudian anak-anaknya adalah murid dari sekolah yang bukan dia tempat dia bekerja. Berarti ada berapa tahap tuh multitaskingnya, tugasnya berlipat-lipat. Satu melayani murid anak muridnya beserta dengan walinya, kemudian mendampingi anaknya untuk tugas-tugas dari sekolahnya, belum lagi nanti anaknya nggak cuma satu gitu ya. Dari data saya
yang anaknya 2 dan 3 itu juga cukup banyak gitu ya. Jadi kita bisa lihat satu orang anak misalnya punya tugas 2, satu lagi punya tugas 2 lagi, berarti ada 4 tugas. Nah, bisa kebayangkan itu dilakukan dalam satu waktu, dalam satu tempat yang mungkin anak-anak secara ruang dan waktu pemahamannya juga berbeda dengan orang dewasa. Dan saya juga memahami apa yang disampaikan oleh Mas Efri bahwa ya dari sisi psikologis cukup berat karena saya juga merasakan hal yang sama, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Bicara dengan individu lain melalui media itu menurut saya jauh lebih berat secara psikologis dibandingkan ketika kita bicara langsung gitu ya. Jadi ini juga akan terjadi perubahan pastinya dari gaya bicara kita, kemudian cara kita menyampaikan pendapat, itu pasti juga akan berubah gitu ya, pasti juga akan berubah. Kalau parodinya teman-teman yang suka menjadikan COVID ini humor itu kan kita udah nggak butuh lagi bawahan gitu ya. Bagian bawah dari pinggang ke bawah itu udah nggak perlu dandan lagi gitu ya. Yang dandan cuma dari pinggang ke atas itu kan karena yang terlihat hanya itu gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita juga memerlukan humor-humor seperti ini supaya psikologis kita yang berat ini jadi lebih light gitu ya. Karena satu modal psikologis itu adalah satu hal yang paling berharga buat kita gitu ya. Kalau secara psikologis kita bisa bertahan, kemudian kita bisa menyesuaikan diri, insya Allah persoalan-persoalan lain di luar persoalan-persoalan psikologis ini akan bisa lebih mudah diatasi gitu ya. Kalau kita masih dalam kondisi conscious, dalam kondisi aware, dalam kondisi waras gitu ya, sehat secara mental, halangan finansial itu ya mudah-mudahan secara pikiran kita akan lebih jernih untuk menyelesaikan persoalan itu. Makasih Mas Efri sharingnya ya. Kalau Bengkulu apa sih panggilnya Bang atau bukan Mas? Mas itu Jawa ya. Silakan Mbak Eka. Kalau ada yang lain. Iya, luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk sharingnya, Mas. Saya panggil Mas juga ya, Mas Efri. Ya, ya sekedar informasi saya juga seorang guru. Saya punya 3 orang anak yang sekolah, jadi memang multitasking deh selama masa COVID ini. Baik Mbak Intan, ini ada pertanyaan ya dari teman-teman via chat. Saya bacakan. Yang pertama dari Mbak Leni Lestari. Ya, salam kenal, saya Leni dari Aceh. Terima kasih atas ilmunya. Saya menggunakan buku Psikoharmoni Rumah Tangga punya Mbak sebagai salah satu referensi utama skripsi saya. Dan saat ini sedang proses upgrade untuk jadi buku. Masya Allah ya. Dan dibimbing langsung oleh Pak Yanwardi. Saya ingin bertanya, tapi lebih ke arah psikologi ya Mbak. Apa saja perubahan-perubahan psikologi yang signifikan bagi Pak Sutri seiring perubahan usia? Kemudian terkait WFH, mengapa yang sudah usia senja lebih enggan beradaptasi dengan perubahan selama ini? Terima kasih. Mungkin langsung Mbak Intan. Oke. Terima kasih Mbak Leni Lestari. Pertanyaannya berat ini. Oke. Ya. Oke. Selamat ya. Skripsinya sudah mau jadi buku. Mudah-mudahan bisa bisa segera terbit gitu ya bukunya. Kalaupun misalnya sekarang kondisi penerbitan mayor tidak terlalu bagus, terbitkan sendiri saja. Saya sih mendorongnya untuk kita bisa terbitkan sendiri. Yang penting kita sharing ilmu yang kita miliki gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang pertama, psikologi yang signifikan bagi Pak Sutri sering perubahan usia. Kemudian satu dulu ya, itu psikologi seiring dengan perubahan usia. Kebetulan tesis saya tentang perkawinan juga di Magister Psikologi Sains di UGM. Jadi kalau perubahan psikologi itu kan nanti aspeknya banyak gitu ya. Kebetulan saya lebih ke arah
melihat kepuasan perkawinannya. Jadi riset terakhir dengan teman-teman di Mercu Buana mahasiswa itu menemukan bahwa kalau dan itu juga secara teori sudah banyak diaju oleh para peneliti dan akademisi. Jadi kepuasan perkawinan itu seiring usia itu seperti ini, kurvanya turun gitu ya, tapi kemudian naik lagi seiring usia. Jadi mirip-mirip kurva perubahan manajemen tadi, tapi bawahnya itu naiknya seiring usia. Jadi pengantin baru puas nih, ya kan, masih berdua, masih kemana-mana berdua, jalan berdua, ada hal-hal kejutan-kejutan yang kita tidak ketahui dari pasangan gitu ya. Oh ternyata dia suka asin gitu ya, saya suka manis, gimana cara menyesuaikan. Kalau menyesuaikan dirinya itu kan bagi pasangan kadang-kadang menjadi hal yang menyenangkan gitu ya. Nah kemudian seiring familiarity, seiring dengan udah makin biasa gitu ya, udah tahu, baru lihat aja udah tahu apa yang dia mau gitu ya. Ini kadang-kadang uniknya manusia itu ketika sudah tidak ada curiosity, tidak ada keingintahuan, nggak ada kejutan lagi, malah justru turun kepuasan perkawinannya. Ditambah lagi misalnya sudah punya anak. Nah anak ini kan kadang-kadang ketika dipahami sebagai nilai anaknya bukan sebagai sesuatu yang sifatnya karunia yang memang benar-benar diinginkan, atau mungkin punya anak karena keputusan sosial gitu ya. Lah habis gimana ditanyain melulu sama orang tua kapan punya anak gitu ya. Jadi alasannya bukan alasan karena memang anak ini adalah ingin punya anak supaya kita bisa punya amanah, tapi karena desakan sosial. Ini motivasi yang berbeda ini juga kadang-kadang membuat kepuasan perkawinannya turun, dan ini wajar gitu ya. Dan ini wajar. Jadi setiap perubahan di dalam psikologi kita seiring dengan relasi kita dengan orang lain, ketika kita menanggapinya sebagai sesuatu yang kewajaran dan memang tidak terjadi hal-hal di luar kenormalan, misalnya kalau KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya itu di luar kewajaran ya. Tapi kalau kepuasan perkawinannya turun, tapi kondisi keluarga dan relasinya masih normal, itu nggak masalah. Dan memang kurvanya U, dia kurvanya U, makin punya banyak anak makin turun gitu. Nah biasanya kalau di kalangan religius ditolong oleh value religiusitasnya gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa anak adalah amanah dari Allah dan kita meyakini bahwa anak amanah dari Allah, maka ini menolong gitu ya. Ini menolong kepuasan perkawinannya turunnya tidak terlalu dalam gitu ya. Nah, yang kurva yang menarik adalah bapak-bapak justru kurvanya lebih dalam daripada ibu-ibu. Nah, bisa jadi karena beban finansial ya, beban finansial. Karena kan laki-laki dalam perspektif peran suami istri secara tradisional dianggap sebagai pemberi nafkah utama kan, dan ini bukan sebuah tugas yang ringan dan mempengaruhi psikologisnya juga. Jadi kalau dalam Islam pemberi nafkah utama ini diharapkan adalah laki-laki, bapak, maka wajar kalau kemudian kemungkinan kepuasan perkawinannya turun. Makanya istri kan punya tanggung jawab ya untuk bersama-sama mengatasi persoalan itu bersama-sama dengan suaminya. Nah, kalau dikaitkan dengan, jadi nanti si kepuasan perkawinan ini nanti akan naik begitu anak-anak sudah mandiri gitu ya. Mungkin ada yang sudah kuliah, kemudian ada yang punya penghasilan juga, membantu orang tuanya, ini makin lama makin naik. Jadi nanti kalau sudah keluar dan menikah itu makin bagus lagi kepuasan perkawinannya. Itu dinamika kepuasan perkawinan di pasangan suami istri. Nah, terkait dengan WFH, kenapa yang usia senja lebih enggan beradaptasi? Ya, kebetulan saya sedang baca buku tentang
Judulnya adalah gen iman di dalam diri kita, dan itu kaitan dengan neuropsikologi. Jadi apa yang terjadi di otak kita kalau dan mereka menggunakan MRI ya untuk melakukan penelitian. Itu memang secara syaraf-syaraf di otak itu ketika usianya sudah lebih dari 50 tahun, mereka lebih fix gitu ya. Jadi kenapa usia 50 tahun itu cenderung untuk sulit untuk beradaptasi, karena memang secara neuron di otaknya memang sudah tidak fleksibel lagi ya. Mungkin kita bisa lihat bayi itu kan ketika kita memberikan pelajaran, kita memberikan pengetahuan kepada anak kecil sampai usia 5 tahun, makanya sering disebut oleh teman-teman psikolog perkembangan itu sebagai golden age. Itu kan dia seolah-olah cepat sekali gitu ya menerima ilmu pengetahuan dan dilatih hal-hal baru. Tapi akan lebih sulit ketika usianya makin besar. Jadi faktornya tidak hanya faktor psikologisnya, tetapi juga faktor biologisnya. Kondisi otaknya memang sudah tidak fleksibel sebagaimana mereka yang usianya di bawah 50 tahun. Cuma jadi satu pengetahuan bagi saya juga, kalau pada usia 50 tahun ini memang masih sering belajar gitu ya. Ini saya juga 2 tahun lagi, sebentar lagi 50 gitu ya. Jadi kalau masih sering belajar, kemudian punya aktivitas yang produktif, ini akan memperlambat gitu ya. Akan memperlambat fiksasi di secara biologinya. Secara syaraf-syaraf di otaknya dia lebih fleksibel. Jadi itu sebabnya. Jadi jangan dimarahin gitu ya kalau ada orang tua kita yang secara tidak adaptif ketika kita minta untuk melakukan sebuah perubahan. Itu bukan hanya masalah psikologinya, tetapi juga karena ada persoalan di perkembangan otaknya. Gitu Mbak Leni Lestari. Oke, terima kasih Kak. Iya, terima kasih atas jawaban dari, mudah-mudahan Mbak Leni puas ya dengan jawaban dari, kalau masih ini bisa ditanggapi lagi. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan kedua Mbak, dari Mbak Wulansari. Ya, saya guru SMK di kabupaten, itu justru tidak begitu memuaskan. Anak banyak tidak mampu beli paket. Jangankan aktif di e-learning, buat dihubungi saja nggak bisa. Katanya ada bantuan dana BOS untuk anak buat beli paket. Hanya saja harus pakai bukti pembelian, berarti anak harus ke pos. Cukup sulit Mbak, ya Masya Allah ini ya. Salah satu. Iya Mbak, Mbak Intan langsung ditanggapi saja. Oke Mbak Wulan, mohon ini ya, luar biasa kesabarannya ya. Karena mungkin kondisi di daerah tidak seperti kondisi di ibu kota barangkali ya. Kalau di Jakarta secara finansial mungkin ini ya, mungkin lebih perhatian ya terhadap pendidikan. Kalau di daerah mungkin agak berbeda. Saya jadi speechless nih karena kondisinya demikian memprihatinkan. Mungkin perlu dibicarakan dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembelajaran ya Mbak ya. Mungkin Mbak Leni, siapa tadi namanya? Mbak Wulansari. Mbak Wulansari. Iya. Mungkin Mbak Wulansari bisa diskusi dengan pengawas atau dengan kepala sekolah atau dengan orang dari dinas pendidikan terkait dengan hal ini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa terlalu banyak memberikan jawaban atau solusi terkait dengan hal ini. Kalau tidak salah juga ada komunitas namanya IGI ya, Ikatan Guru Indonesia. Mungkin Mbak Wulan bisa diskusi di sana. Siapa tahu ada yang bisa ada solusi dari sesama guru, atau mungkin di situ juga ada kepala sekolah. Kalau Mbak Wulansari
berkenan nanti bisa cari di Facebook namanya Ikatan Guru Indonesia, mungkin bisa diskusi di sana. Oke ya Mbak Ulan ya, mudah-mudahan sabar, luar biasa ini perjuangannya untuk mau mengajak karena memang secara finansial mungkin kesulitan. Gitu Mbak Eka. Iya, ini mungkin bagian dari serba-serbi COVID ya Mbak, masa Iya, pandemi ini. betul. Ya, Masya Allah. Ya, tapi salut juga buat Mbak Ulansari. Ini satu contoh ya, artinya tenaga pengajar yang masih punya dedikasi ya, keinginan kuat untuk biar pendidikan itu bisa lebih baik lagi ya, meskipun di daerah dengan fasilitas yang sangat terbatas. Masya Allah ya. Selanjutnya Mbak Intan, ini ada pertanyaan dari Mbak Dia Asri. Boleh, Ya. mohon izin menanggapi, boleh? Oke, silakan ada Pak Alam. Iya, silakan. Silakan Iya, Pak. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Alamsa Said, guru di Kota Tangerang. Oke. Jadi pertama, situasi COVID ini itu menghadirkan suasana baru. Suasana sebelumnya hadir suasana baru menjadikan kita memilih, dan memilih ini sesuatu yang harus. Jadi bukan tidak ada pilihan, tetapi kita dipaksa untuk memilih suatu keadaan. Kemampuan menerima keterpaksaan ini itu proses kematangan berpikir juga. Sehingga ada kalimat yang ketika menyangkut keselamatan hidup, mau nggak mau kita itu dibawa untuk menerima pilihan itu karena menyangkut emosi terbesar, yaitu keselamatan hidup. Saya berpikir orang yang usia 50 tahun, ketika dia diberikan visualisasi keselamatan hidup, berubah mungkin sel-sel neuronnya karena menyangkut keselamatan hidup. Mungkin. Karena ini adalah sebuah pilihan, bukan tidak ada pilihan. Itu pilihan yang memang kita harus milih demi keselamatan hidup. Dan ini memberikan dampak di sekolah. Sekolah swasta yang paling parah. Orang tua nggak bayar SPP ya, orang guru nggak dapat gaji. Kalau ASN masih selamat lah. Jadi pertama, banyak hal-hal yang saling sangkut menyangkut. Kalau untuk level SMA, pembelajaran di rumah memungkinkan karena proses kemandirian sudah mulai terbentuk. Nggak ada masalah. Untuk di SMP juga nggak ada masalah untuk proses belajar di rumah. Nggak ada masalah. Yang masalah itu di SD. Di SD. Ketidakmampuan kita, termasuk pemerintah, adalah mencari alternatif yang bisa mengakomodasi masalah anak SD belajar di rumah. Konsekuensi anak SD belajar di rumah ini, dia mengganggu kenyamanan orang tua, apalagi ibu-ibu, apalagi emak-emak ya, yang biasa kumpul di sekolah, nunggu anaknya, tiba-tiba dia harus ada di rumah. Memang orang tua, ibu-ibu khususnya multitasking. Kemampuan multitaskingnya lebih besar daripada para bapak atau lelaki. Karena memang sudah sunatullahnya begitu. Kalau mengutip Aisyah Dahlannya, korpus kolosumnya yang menghubungkan hemisfer kanan dan kiri itu jauh lebih besar, sehingga bisa lebih multitasking. Tapi kemampuan multitaskingnya emak-emak ini tidak didukung dengan kemampuan self-controlnya, kontrol dirinya terhadap perilaku anak, apalagi tiba-tiba menjadi guru. Dia harus mendampingin guru-guru SD, anak-anaknya di SD. Tapi kalau tidak ada proses pembelajaran yang dilakukan online oleh guru SD, maka guru-guru SD wabil khusus yang ada di swasta itu nggak bisa makan, nggak bisa dapat uang untuk menyalakan dapurnya. Maka menurut saya, supaya tidak mati proses pembelajaran, tetap berlangsung, supaya tetap dapat gaji, harus tetap berlangsung. Solusinya pertama, bukan pembelajaran online,
Karena memang anak kecil belum tepat pembelajaran online. Mereka harus visual konkret nyata. Nah, solusinya pertama, sekolah tetap ada guru yang tetap masuk, tapi tidak banyak, mungkin dijadwal satu-satu untuk membuat suatu tugas. Tetap orang tua yang sudah dijadwal diatur sedemikian rupa untuk datang mengambil kertas tugas itu dan dikerjakan secara mandiri. Yang dibantu oleh orang tua itu dua, mengaktifkan proses online-nya lewat teknologi dan konten yang dikerjakan itu dua. Jadi kalau dengan cara seperti ini, minimal orang tua tidak dilibatkan lagi ke proses teknologi. Ini yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dasar, sekolah SMP di Jepang. Jadi tidak ada pembelajaran online di SD dan SMP di Jepang, tetapi orang tua tinggal datang mengambil ke wadah yang sudah ditentukan, di mana guru telah menyiapkan tugas, tinggal datang ambil untuk 3 hari, kerjain untuk 3 hari kemudian lagi datang ambil, seperti itu. Nah, ini saya pikir solusi buat pendidikan, karena kasihan kita terdampak. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin mau ditanggapi Mbak Intan? Terima kasih Pak Alam Syahid ya, sharing dan juga salah satu cara mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru untuk berkreativitas dalam menyampaikan materi yang harus diberikan kepada siswa dalam kondisi seperti ini, karena memang nampaknya semua pihak, semua profesi ini dituntut untuk berkreativitas agar supaya kita survive, agar supaya kita bertahan. Masing-masing pasti punya kesulitannya sendiri. Terima kasih sekali Pak Alam Syahid sebagai siap, sama-sama guru. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat teman-teman guru yang ada di sini ya. Terima kasih Pak. Silakan Mbak Eka. Iya, terima kasih Pak Alam Syahid ya atas masukan solusinya. Dan mungkin kita lanjut Mbak Intan dengan pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dia Asri. Ini Assalamualaikum. Bagaimana mempercepat adaptasi kita dengan keadaan yang ada sekarang dan bisa tetap waras? Kayaknya ini mewakili semua pertanyaan ibu-ibu di seluruh ya, bagaimana bisa stay waras ya menghadapi pandemi ini. Mungkin langsung saja Mbak Intan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak siapa tadi namanya? Mbak Dia Asri. Ya, baik Mbak Dia Asri. Ini sebenarnya juga persoalan kita semua ya. Persoalan kita semua, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kondisi kita adalah kondisi yang harus kita hadapi, dan tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita sedang dalam proses. Jadi pertama kali yang harus kita sampaikan kepada diri kita sendiri adalah tadi penerimaan itu tadi. Ini kondisi saat ini adalah sesuatu yang kita harus terima. Tapi untuk sampai kepada menerima dengan tantangan yang sedemikian rupa, misalnya tugas-tugas anak yang sedemikian banyak, kemudian tuntutan pekerjaan mungkin yang sedang bekerja, yang masih juga bekerja, berarti yang bisa kita lakukan pertama adalah tadi berkomunikasi kepada diri sendiri. Kalau kita di dalam Islam, kita sebenarnya punya aktivitas sholat ya, dan sholat kita ini kalau di psikologi namanya afirmasi dan afirmasi positif gitu ya. Kalau dalam sholat kita tidak hanya sekedar sholat melafadzkan doa, tetapi lebih kepada memaknai apa yang sedang kita doakan. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari upaya kita untuk tetap waras gitu ya. Jadi kalau kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti neuropsikologi di Amerika,
ketika kita berdoa, ini orang Amerika ya yang meneliti ya, dia meneliti ke biarawati, kemudian meneliti para Buddhis dan meneliti orang Muslim yang sholat. Ketika orang-orang itu berdoa dan dia yakin dengan doanya, jadi kita kan sering berdoa, kadang-kadang lafaznya kita lafazkan, tapi pikiran entah kemana gitu ya. Jadi kita tidak terintegrasi antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan. Kalau di rumah kami ada anak saya yang memang senang membaca Al-Quran, ada juga yang lebih senang membaca tafsirnya. Saya biarkan aja, karena berarti masing-masing punya cara untuk meningkatkan spiritualitasnya. Nah, dalam sebuah riset juga mengatakan bahwa tadi yang saya sampaikan, ketika orang berdoa dan dia yakin dengan apa yang dia doakan, ini processing neurologinya, processing neuropsikologinya juga berubah. Gitu. Artinya doa itu kan harapan ya. Ketika apa yang kita harapkan itu terus-menerus kita ulang-ulang terus-menerus dan kita tahu bahwa maknanya yang kita inginkan ada di dalam doa itu, maka ini tadi pikiran kita juga akan terfokus ke situ, terfokus pada apa yang kita doakan. Nah, ini salah satu cara sebenarnya yang kita sudah biasa lakukan, tapi biasanya akan jadi lebih bermakna kalau kita refresh lagi gitu ya. Kita refresh lagi. Jadi riset yang dilakukan oleh beberapa neuropsychologist di Amerika itu, ini di depan sini ada namanya prefrontal cortex ya, tempat kita berpikir, dan lobus PVC ini ya, frontal cortex ini ketika dia berdoa, ini ada area atensi gitu ya. Ketika kita fokus berdoa, kemudian kita tahu maknanya, dan itu terintegrasi di dalam diri kita dan kita yakin bahwa itu akan dikabulkan, maka aktivitas kita juga akan mengarahkan ke sana gitu ya. Ini yang mungkin bisa dilakukan. Jadi banyak-banyak berzikir aja kalau saran saya agar kita bisa tetap stay fokus gitu. Kalau dalam psikologi banyak tekniknya. Ada teknik relaksasi gitu ya. Ada teknik grounding gitu ya. Nah, kalau kita sebagai muslim kita sudah punya teknik sebenarnya yang namanya zikir itu sebenarnya adalah bagian dari mindfulness. Kalau ada yang belajar psikologi di sini di forum ini mungkin bisa mengiyakan saya kalau tujuan mindfulness itu kan atensi supaya fokus, dan ketika fokus kita bisa fokus terhadap apa yang kita harapkan gitu ya. Fokus terhadap apa yang kita inginkan dan fokus dalam sebuah ketenangan, maka itu akan membantu psikologis kita untuk jadi lebih tenang. Tapi kalau yang nggak biasa berzikir, disuruh berzikir juga nggak akan bisa gitu ya. Jadi cari aktivitas yang memang disukai dan yang mengaktifkan prefrontal cortex-nya, area atensi kita gitu ya. Kalau di sholat namanya khusyuk gitu ya. Namanya khusyuk. Nah, kalau kita sholat itu kadang-kadang susah banget kan khusyuk itu, karena mindful itu memang tidak mudah gitu ya. Kondisi mindfulness atau kondisi khusyuk atau kondisi atensi penuh itu juga tidak mudah. Jadi saran saya Mbak Dia Asri. Ya, Mbak Dia Asri untuk coba dimaknai lagi gitu ya, aktivitas zikir dan doanya, sehingga kita bisa lebih tenang lagi dalam menghadapi hal ini gitu ya. Oke. Ya. Kemudian soal adaptasi ya. Sudah mungkin Mbak Intan. Cukup. Iya, ya. Cukup. Pertanyaannya cukup. Iya. Iya, terima kasih Mbak Intan atas jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Sangat menarik sekali ya. Mungkin intinya untuk menghadapi pandemi ini adalah banyak-banyak menyandarkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya.
kita bisa mencari kondisi-kondisi di mana kita bisa lebih dekat kepada Allah ya, atau mungkin agama lain bisa lebih dekat kepada Tuhannya dengan berdoa, dengan berzikir ya, mungkin itu bisa jauh lebih lebih bisa membuat kita waras ya dalam menghadapi masa ini ya, seperti itu. Baik Mbak, langsung saja mungkin Mbak Intan bisa memberikan closing statement dari materi kita pada sore hari ini. Tentunya ini sangat luar biasa sekali ya. Saya yakin teman-teman yang hadir mungkin masih mau mendengarkan pemaparan dari Mbak Intan ya terkait dengan produktivitas kita ya. Tapi karena waktu ya mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Intan Safitri untuk memberikan closing statement-nya kepada Mbak Intan. Dengan hormat saya silahkan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Jadi beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan sebagai kata penutup. Yang pertama adalah kita sebagai manusia memiliki pilihan untuk menyerah atau pilihan untuk bertahan dan pilihan untuk lebih produktif gitu ya. Jadi kita sebagai manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih, dan semestinya kita sebagai seorang muslim yang mengetahui bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan selalu ada hikmah, kita akan berupaya untuk aktif, kreatif, dan juga bertahan, survive untuk bisa melewati masa-masa ini. Dan mudah-mudahan bersamaan dengan Ramadan ini nantinya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi pribadi dan manusia yang lebih kreatif dan lebih solutif bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih Mbak Eka dan RPI, juga Yanuardi Syukur atas kesempatannya. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sempat ini jaringannya mungkin Mbak. Ya, Mbak Intan Safitri, terima kasih banyak ya atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya semoga kita semua bisa mengambil hikmah, tentunya ya mengambil banyak sekali pelajaran-pelajaran ya, dan kita sama-sama berdoa dan berharap semoga COVID-19 ini bisa menjadi momentum ya, momentum kalau saya mengatakannya momentum titik balik hidup kita ya. Dari COVID ini mungkin kita ke depannya bisa menjadi bisa melakukan pembaruan ya, perubahan-perubahan dalam kehidupan, dan tentunya perubahan yang jauh lebih baik ya. Teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan ya materi yang disampaikan oleh Mbak Intan Safitri. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih, jazakillah khairan katsira ya. Dan selanjutnya sebelum menutup rangkaian acara kita pada sore hari ini, kita dengar lagi ya sepatah kata dari Direktur Cluster Riset dan Kepenulisan Kak Inggar Saputra ya, yang akan sedikit menjelaskan terkait dengan cluster ini ya, Cluster Riset dan Kepenulisan Rumah Produktif Indonesia. Pastinya Kak Inggar sudah bergabung di tengah kita semua, dan kepada Kak Inggar dengan hormat saya persilahkan. Oke, Kak Inggar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kan harus mengantar orang sakit. Lagi nge-grab ya Mas Inggar. Terima kasih pada Bu Intan sudah berkenan memberikan materinya pada hari ini dengan tema yang sangat kontekstual, bagaimana kita bisa bertahan di tengah ketidakWarasan, kecemasan dan kesetresan karena adanya aturan work from home saat ini. Dan tadi dipaparkan banyak hal sama Bu Intan, baik dari pendekatan psikologi, baik pendekatan agama dan pendekatan perspektif lain.
Dan juga tadi banyak saran-saran, saya pikir memang bagaimana bertahan di tengah pandemi ini dan tetap produktif, mau tidak mau kita meningkatkan kapasitas diri kita, imunitas diri kita, dan imanitas diri kita. Apalagi ini momennya sangat baik, momen bulan Ramadan, momen buat kita membangun optimisme, membangun jiwa produktivitas di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan meskipun sekarang kondisinya sedang pandemi COVID yang baru saja akan selesai di Indonesia, khususnya di Jabodetabek, kita tetap bisa memaksimalkan diri kita untuk 3 hal tadi. Bagaimana sekarang kita meningkatkan kapasitas diri kita, karena kapasitas diri ini bisa dimaksimalkan dengan banyak hal, apalagi sekarang banyak webinar maupun kursus-kursus online maupun juga dengan diskusi online yang bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Kedua, bagaimana kita meningkatkan imunitas kita. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bisa tetap waras, dan tetap bisa menjalani hari-hari dengan produktif di tengah pandemi yang kita rasakan bersama saat ini. Dan yang terakhir tentunya meningkatkan imunitas kita. Momen Ramadan adalah momen yang sangat baik buat kita saling sama-sama belajar, saling sama-sama mendekat kepada Allah, dan RPI memfasilitasi pada hari ini diskusi yang sangat menarik ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Intan, Ibu Dr. Intan Safitri yang berkenan buat mengisi acara hari ini, dan mohon doanya semuanya agar RPI bisa terus menghadirkan diskusi yang produktif, diskusi-diskusi yang selain menambah wawasan atau pengetahuan juga menambah imanitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu Mbak Eka untuk closing statement-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya tadi ya sepatah kata dari Kak Inggar, ya berakhir juga seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Dr. Setiawati Intan Safitri, atau yang sangat akrab saya sapa Mbak Izzatul Jannah, yang sekali. Dan kepada semua teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga materi kita pada diskusi kita pada sore hari ini membawa banyak manfaat, membawa banyak pelajaran, ya banyak hikmah yang bisa kita petik, dan tentunya kita bisa saling support, saling menguatkan di tengah kondisi seperti ini ya. Dan diskusi-diskusi seperti ini kedepannya bisa kita adakan lagi sebagai satu motivasi kita ya untuk bisa tetap produktif ya, saling memotivasi, saling menyemangati untuk bisa tetap produktif. Dan terkhusus kepada Presiden Rumah Produktif Indonesia Kak Yanwardi Syukur ya, saya ucapkan terima kasih juga ya sudah memberikan fasilitas wadah ya yang bernama RPI ini kepada kita semua ya, untuk belajar ya, untuk saling mengenal. Dan tentunya di sini sebagaimana motonya, mudah-mudahan kita semua yang bergabung di RPI ini bisa senantiasa bergembira ya, dengan menciptakan banyak karya-karya ke depannya. Amin ya. Mungkin itu kita tutup ya pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.